Sebagai penyuka otomotif, salah satu hal yang gue suka dari hobi ini adalah menonton mobil yang kenceng ditambah suaranya yang keren. Atau bahasa canggihnya, watching fast cars go vroom. Nah karena itu, makanya gue suka banget nonton motorsport. Di channel ini gue udah ngajak lu pada berkenalan dengan DTM dan WEC. Kali ini gue mau ngasih tahu ke lu pada tentang ajang motorsport yang gak kalah serunya. Namanya adalah Super GT. Sebelum namanya menjadi Super GT, dulu series ini bernama All Japan Grand Touring Car Championship atau disingkatnya JGTC yang didirikan pada tahun 1993 oleh Japan Automobile Federation atau JAF. Series ini dibuat untuk menggantikan All Japan Sports Prototype Championship atau JSPC dan Japanese Touring Car Championship atau JTCC. Kenapa kedua series itu diganti? Itu semua karena biaya yang perlu dikeluarkan itu semakin di luar nalar dan terjadinya dominasi dari satu tim atau satu merek yang berlebihan. Akhirnya dibentuklah series baru yang bertujuan untuk mengendalikan biaya yang dikeluarkan serta untuk mencegah terjadinya dominasi dengan memberikan batasan power pada mobil yang bersaing serta memberikan beban penalti bagi para pemenang supaya balapannya tetap sengit dan seru. Pada season pertama JGTC, bisa dibilang jenis mobil yang bersaing cukup beragam, terutama di balapan pertama, yang diisi dengan mobil dari Japan Super Sport Sedan, mobil GTS atau Grand Touring Supreme, dan GTU atau Grand Touring Under yang berasal dari series balapan Amerika bernama IMSA GT. Kemudian keberagaman ini muncul lagi pada balapan Suzuka 1000 km yang dihadiri sama grup N Touring Cars, GT Cars, bahkan sampai grup C Prototypes. Pada tahun 1994, terdapat perubahan peraturan yang membagi mobil yang bersaing menjadi kelas GT1 dan GT2, yang masing-masing kelas itu sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh FIA. Kemudian di tahun 1995, terjadi perubahan peraturan lagi yang menggantikan kelas GT1 dan GT2 dengan kelas GT500 dan GT300 yang sampai sekarang masih dipakai di Super GT. Nama dari kelas GT500 dan GT300 awalnya berasal dari jumlah maksimal horsepower yang dimiliki. Dengan mobil GT500 punya maksimal 500 horsepower dan kelas GT300 punya maksimal 300 horsepower. Tapi seiring berjalannya waktu, jumlah horsepower yang dimiliki oleh mobil dari kedua kelas tersebut semakin bertambah. Tapi intinya adalah mobil GT500 itu pasti lebih cepat daripada GT300. Untuk contoh mobil yang digunakan pada GT500 di zaman ini terdapat Toyota Supra GT500 dan untuk kelas GT300 terdapat Nissan Silvia S14 GT300. Mayoritas dari balapan JGTC berlangsung di Jepang dengan tambahan satu balapan di luar negeri yaitu di Malaysia sejak tahun 2000 dan menjadi bagian dari kejuaraan JGTC sejak 2002. Tapi JGTC punya rencana untuk tahun 2005 buat nambah balapan lagi di luar negeri, yaitu di Cina. Tapi menurut peraturan FIA, kalau sebuah series ngadain balapan di lebih dari 2 negara, otomatis berubah jadi balapan internasional, bukan lagi balapan nasional. Jadi unsur nama Japan nggak bisa lagi dipakai, karena bakal menjadi balapan internasional. Dan badan yang ngurus bakal beralih dari JAF ke FIA secara langsung. Akhirnya pada 10 Desember 2004, JGTC ganti nama menjadi Super GT. Tapi walaupun udah ganti nama dan berbagai upaya untuk ngadain balapan kedua di luar negeri, akhirnya tetap cuma ada satu balapan yang mereka adain di luar negeri setiap tahunnya. Nah untuk balapannya nih, Super GT mengadakan balapannya di berbagai sirkuit yang keren seperti Fuji Speedway, Suzuka Circuit, dan Twin Ring Motegi. Ditambah sama balapan di Sepang, Malaysia sampai 2014. Yang kemudian diganti dengan balapan di Chang International Circuit di Thailand sampai 2019. Di 2020 semua balapan di luar negeri dibatalin karena dampak COVID-19 dan sampai sekarang di tahun 2023 masih belum diadain balapan lagi di luar negeri. Biasanya balapan ini berlangsung selama 250 sampai 300 km. Selain itu juga terdapat balapan endurance yang menjadi bagian dari kejuaraan ini, seperti Suzuka 1000 km yang diadakan sejak 2006 sampai 2017, kemudian Fuji 500 miles yang diadakan sejak 2018 sampai 2019 dan Fuji 500 km Golden Week yang sudah menjadi bagian dari kejuaraannya sejak zaman JGTC di tahun 1994 tapi sempat batal di tahun 2020 karena dampak COVID-19 tapi kemudian balik lagi sejak 2021. Namun di 2022 terdapat perubahan bagi semua balapan endurance di kalender Super GT di mana total jarak tempuhnya dikurangi menjadi 450 km. Oh ya, sebagai tambahan aja, untuk tipe balapan endurance, terdapat 2 kali wajib pit stop dan ganti pengemudi.
Serta untuk semua balapan di Super GT, dilarang bagi satu pengemudi untuk menempuh lebih dari 2/3 dari total jarak tempuh balapannya. Nah, berhubungan dengan pengurangan jarak tempuh pada tipe balapan endurance, Masaaki Bando sebagai bos dari GT Association, yaitu promotornya Super GT, mengatakan kalau pengurangan jarak tempuh ini merupakan sebuah tes atau uji coba bagi pembuat ban supaya mereka bisa membuat ban yang lebih tahan lama, sehingga mengurangi jumlah ban yang perlu dibuat dan perlu dibawa ke sirkuit. Pengurangan jarak tempuh ini juga merupakan uji coba bagi tim dan manufaktur mobil untuk membuat mobil dan mesin yang lebih mengutamakan efisiensi bensin dibandingkan horsepower. Jadi intinya dia pengen supaya Super GT lebih ramah lingkungan. Dalam berjalannya Super GT, mereka pernah mengadakan beberapa balapan khusus yang nggak termasuk dalam kejuaraannya. Contohnya nih, ada di tahun 2019 dengan terjadinya Super GT X DTM Dream Race, di mana mobil DTM dan Super GT balapan di Hockenheimring dan Fuji Speedway berbarengan. Dan ini melambangkan penyamaan peraturan teknis antara DTM dan Super GT. Nah, sebelumnya gue bilang kalau balapan di Super GT itu sengit banget karena selain pembatasan horsepower, setiap mobil yang dapat poin setelah selesai satu ronde balapan bakal dapat beban tambahan. Sistem ini disebut Success Ballast System. Jumlah beban yang dikasih itu tergantung dari total poin yang udah terkumpul. Jadi bukan berdasarkan poin yang didapat dari satu ronde aja, setiap satu poin yang didapat sama dengan 2 kg beban tambahan, dengan maksimal beban tambahan yang bisa dikasih sebanyak 100 kg. Pemberian beban tambahan ini baru mulai dari ronde kedua sampai ronde ke-6. Dengan ronde pertama dan terakhir tidak ada beban tambahan, dan ronde ke-7 hanya menambah 1 kg untuk poin yang didapat, dibandingkan 2 kg untuk setiap poin yang didapat di ronde kedua sampai ke-6. Beban tambahan ini otomatis membuat mobil jadi lebih berat yang mengakibatkan kemampuan ngerem, belok, dan akselerasinya jadi memburuk. Itu semua kayak yang gue udah bilang, membuat persaingannya jadi sengit sampai ronde terakhir. Tapi sejak 2014, bagi mobil GT500, mereka cuma bisa maksimal mendapatkan 50 kg beban tambahan. Kalau beban tambahan yang harus diterima lebih dari 50 kg, sisanya bakal diganti dengan fuel flow adjustment, sebuah sistem yang membatasi seberapa banyak dan seberapa cepat bensin yang bisa mengalir ke dalam mesinnya. Gimana? Udah mulai pusing? Santai aja dulu. Namanya juga kan sedang kebanjiran fakta, jadi wajar kalau banyak bingungnya ya. Nah, tadi udah cukup banyak ya ngebahas soal asal-usul sama balapannya. Sekarang ke bagian paling seru, yaitu mobilnya. Seperti yang udah gue bilang, Super GT dibagi menjadi dua kelas mobil, yaitu kelas GT500 dan GT300. Kelas GT500 merupakan kelas paling atas dan sepenuhnya terdiri dari tim dengan dukungan penuh dari salah satu dari top 3 manufaktur mobil Jepang, yaitu Toyota atau Lexus, Honda, dan Nissan. Sebelum tahun 2014, mobil GT500 menggunakan mesin 3.4 liter V8, tapi sejak 2014 dan terjadinya penyamaan peraturan teknis dengan DTM, mobil di kelas GT500 beralih ke mesin 2.0 liter inline 4 dengan turbocharger yang menghasilkan sekitar 600-700 horsepower. Jelas itu bukan jumlah power yang kaleng-kaleng ya. Bahkan mobil GT500 bisa sama cepatnya dengan mobil LMP2. Toyota, Nissan, dan Honda sebagai ketiga manufaktur yang bersaing di GT500 biasanya menyediakan 4-6 mobil yang digunakan oleh berbagai tim yang berbeda. Nah, mobil yang bersaing di kelas GT500 di tahun 2023 terdiri dari Toyota GR Supra GT500, Honda NSX GT, dan Nissan Z GT500. Kemudian untuk kelas GT300, mereka dibagi menjadi 3 tipe. Tipe pertama adalah GT300, yaitu mobil produksi yang dimodif pribadi oleh tim yang sesuai dengan peraturan GT300. Contohnya adalah Subaru BRZ GT300 dan Toyota Prius GT300. Iya beneran, Prius itu dipakai dalam Super GT. Kemudian terdapat tipe FIA GT3 yang mobilnya didasarkan pada peraturan mobil balap yang dibuat oleh FIA untuk mobil GT3, yang juga digunakan pada berbagai seri balapan lain seperti ADAC GT Masters. Contoh mobil yang digunakan adalah Mercedes-AMG GT3 dan Lamborghini Huracan GT3. Terakhir adalah tipe GT300 Mother Chassis atau MC. Mother Chassis atau MC ini merupakan chassis dasar yang bisa dibeli oleh siapapun dan bisa dipakai untuk pembuatan mobil balap atau mobil jalanan. Walaupun mobil GT300 MC awalnya cuma sebuah chassis dasar yang disediakan bagi tim yang pengen ikutan GT300,
tetapi mobil-mobil ini didesain dengan penampilan luar dan posisi mesin yang sama dengan mobil produksi yang dijadikan sebagai dasar, seperti Toyota 86 GT300 MC dan Lotus Evora GT300 MC. Mother chassis ini dipeloporkan oleh Minoru Hayashi sebagai pendiri dari perusahaan mobil Dome. Ia mendapatkan ide untuk membuat mother chassis karena di sekitar tahun 2010 banyak banget tim balap kecil yang lebih memilih untuk impor mobil balap dari Eropa karena semakin sedikitnya mobil balap yang dibuat di dalam negeri. Penggunaan dari mother chassis beserta mesin 4.5 liter V8 yang disediakan bagi semua mobil GT300 MC membuatnya sangat menarik bagi berbagai tim privat yang ingin bersaing di GT300 tanpa mengeluarkan budget yang luar binasa. Mesin yang digunakan pada kelas GT300 ini juga sangat beragam, sama kayak jenis mobilnya. Tapi mereka semua jelas lebih lambat daripada mobil GT500, dan balapan antara mobil GT300 ini bisa dibuat ketat dengan menggunakan Balance of Performance atau BOP. Nah, ini sebuah peraturan teknis yang menjaga supaya nggak ada satu mobil yang dominan, dan semuanya memiliki kemampuan yang seimbang. Mungkin lo kepikiran, gimana caranya gue bisa bedain antara mobil GT500 dengan GT300? Gampang. Kalau mobil GT500 punya lampu depan, panel nomor, dan stiker kaca depan yang berwarna putih, sedangkan mobil GT300 punya lampu depan, panel nomor, dan stiker kaca depan berwarna kuning. Salah satu hal unik lain dari Super GT adalah penyedia bannya. Karena kalau di seri balapan lain, contohnya DTM, cuma ada satu perusahaan yang menyediakan ban untuk semua tim. Dulunya kan Hankook, terus beralih ke Michelin, dan sekarang mereka pakai Pirelli. Tapi di Super GT terdapat 4 perusahaan penyedia ban yang juga bersaing, yaitu Bridgestone, Dunlop, Michelin, dan Yokohama. Jadi selain perang di sirkuit, juga terjadi perang ban, yang menyebabkan keempat merek ban tersebut untuk berlomba membuat ban yang terbaik. Oke guys, sampai situ dulu untuk episode kali ini. Dengan jumlah mobil yang banyak dan persaingan yang ketat, membuat Super GT menjadi salah satu seri motorsport yang seru banget buat ditonton. Belum lagi dari beragamnya mobil yang digunakan dan sirkuitnya yang keren-keren. Apalagi kemudahannya untuk nonton, karena semua balapan mereka itu ada di YouTube. Jadi gimana pendapat kalian tentang Super GT? Apakah kalian penggemar lama atau ini pertama kalinya? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini jangan lupa untuk like, kalau nggak suka silahkan dislike, dan kalau suka banget jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys.